Coba bayangkan, satu organisasi yang besar dengan banyak orang hebat di dalamnya, tapi sayangnya dipimpin oleh orang yang salah. Keputusan jadi kacau, karyawan kehilangan semangat, dan perlahan organisasi itu mulai runtuh. Di titik itu kita sadar bahwa kualitas seorang pemimpin bukanlah hal sepele, tapi penentu arah dan masa depan sebuah organisasi. Dan hal ini bisa kita pahami secara ilmiah melalui psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dita Zulfi Wulandari, mahasiswa psikologi kelas C. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih memilih dan mengembangkan pemimpin organisasi yang lebih baik, terutama yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Dan menariknya, kita juga bakal bahas semua kaitannya dengan kondisi nyata di Indonesia. Jadi, bukan cuma teori, tapi juga realita. Dalam psikologi industri dan organisasi, pemimpin itu bukan sekedar orang yang punya jabatan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang punya integritas, bisa adil dalam mengambil keputusan, punya empati terhadap anggotanya, dan sadar bahwa keputusan mereka berdampak ke banyak orang. Pemimpin yang beretika itu penting banget karena mereka menciptakan lingkungan kerja yang sehat, hubungan kerja yang positif, dan kinerja tim yang optimal. Sebaliknya, kalau pemimpinnya nggak beretika, yang terjadi biasanya konflik, stres kerja, bahkan turunnya produktivitas. Contohnya gini, bayangin ada seorang pemimpin di sebuah instansi, dia sering pilih kasih ke orang tertentu, ngasih jabatan ke orang dekat, dan nggak transparan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, karyawan lain merasa nggak dihargai, muncul rasa iri dan konflik, kerja jadi asal-asalan karena ngapain sih serius kalau nggak dihargai? Ini contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang buruk bisa merusak satu sistem organisasi. Kalau kita lihat lebih luas, fenomena ini juga bisa terjadi di Indonesia. Salah satu kritik yang bisa kita sampaikan adalah masih adanya praktik pemilihan atau penempatan pemimpin yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Kadang masih dipengaruhi oleh koneksi, kedekatan pribadi, atau kepentingan tertentu. Padahal, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, ini bisa berbahaya. Kalau kita lihat lebih luas, fenomena ini juga bisa terjadi di Indonesia. Salah satu kritik yang bisa kita sampaikan adalah masih adanya praktik pemilihan atau penempatan pemimpin yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Kadang masih dipengaruhi oleh koneksi, kedekatan pribadi, atau kepentingan tertentu. Padahal, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, ini bisa berbahaya. Karena pemimpin yang tidak dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas berpotensi membuat kebijakan yang tidak adil, mengabaikan kesejahteraan masyarakat atau karyawan, bahkan menyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan berarti semua kebijakan salah, tapi ini jadi catatan penting untuk diperbaiki. Dari kondisi tersebut, muncul beberapa masalah serius. Turunnya kepercayaan, masyarakat atau anggota organisasi jadi nggak percaya sama pemimpinnya. 2. Lingkungan yang tidak sehat. Bisa muncul diskriminasi, tekanan, bahkan toxic environment. 3. Keputusan yang tidak efektif, karena tidak berdasarkan data atau kompetensi. 4. Minimnya inovasi. Pemimpin yang tidak kompeten biasanya takut berubah. Semua ini berdampak panjang, bukan cuma ke organisasi, tapi juga ke masyarakat luas. Nah, solusinya gimana sih? Seleksi berbasis kompetensi. Pemimpin harus dipilih lewat proses yang objektif, seperti tes psikologi, asesmen kemampuan, rekam jejak kinerja. 2. Pelatihan kepemimpinan berbasis etika. Bahkan bukan cuma skill, tapi juga moral, empati, tanggung jawab sosial. 3. Evaluasi dan transparansi. Pemimpin harus dievaluasi secara berkala dan terbuka. 4. Budaya organisasi yang sehat. Kalau lingkungannya menjunjung kejujuran dan keadilan, pemimpin juga akan terbentuk dengan nilai yang sama. Intinya, pemimpin yang baik itu tidak muncul begitu saja, tetapi mereka itu dibentuk. Ada satu kutipan menarik dari Kurt Lewin, seorang tokoh penting dalam psikologi sosial. Leadership is not just about power, but about influence and responsibility.
Artinya, kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan, tapi tentang bagaimana seorang memberi pengaruh yang positif dan bertanggung jawab. Ini relevan banget dengan kondisi sekarang, bahwa kepemimpinan harus sadar dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil. Jadi, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan, pemimpin yang baik itu bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling bertanggung jawab dan peduli. Karena satu keputusan dari seorang pemimpin bisa berdampak ke banyak kehidupan. So, kalau nanti kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati dan integritas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.